Tapi kok sampai gelap nggak ada adzan gitu. Lalu akhirnya mereka datanglah ke masjid itu. Mereka tanya ke Pak pengurus masjidnya, takmir masjidnya, Pak ini udah maghrib belum ya gitu. Oh sudah. Kok kami nggak dengar bunyi adzan Pak? Terus si takmir masjid ini bilang, lah kan gereja lagi ada acara, jadi kami adzannya di dalam aja, nggak pakai speaker gitu. Narasi lintas generasi. Satu acara mendiskusikan pemikiran-pemikiran kritis, pemikiran-pemikiran alternatif dengan sudut pandang yang mampu membantu memecahkan problem bangsa. Ruang publik kita yang ditandai oleh kekumuhan, caci maki, emosi, dan hasrat untuk saling membenci harus disudahi. Mari kita ikuti narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Mbak Sekar. Rian, Yahmini kok wis tekan kene kok ngendian? Seko balik kuliah ki mau. Ngar ngombe apa? Seko ada kre. Oh iya. Eh, Apa? ku lak yo melu rapat muda-mudi nggo pilkada sesuk to. Rapat? Iya. Melu aku. Lah, kok ora gek ndono? Ya, biasa to Yan aku ki ngewangi bapakku sithik iki lho toto-toto angkringan. Sakake to bapakku toto-toto dhewe. Ya wis, penting aja lali. Kuwi rapat penting, to. Kuwi kan ono 3 calon. Aja nganti do congkrah ben padha rukune. Sik. Rapate iki kapan to? Saiki apa engko bengi? Rapate saiki. Oh, lali aku Yan. Aja nganti lali. Iya. Yo, mangkat saiki wae. Saiki? Heeh. Ras do ngombe? Wis mengko wae. Ya tak pamit bapakku sik. Iya. Pak, Lali. Pak. Yo engko sik. Mriki to, Pak. Ana apa to, Gar? Aku iki lagi niliki Pak Karyole mluku lho pumpung terang. Walah, Apa? mulane kok suwe. Ngenten, Pak. Niki angkringane kula tinggal riyen nggih, Pak. Tinggal ning ndi? Ajeng rapat muda-mudi dingge apa Yan? Pilkada sesuk. Dingge pilkada sesuk, Pak. Iku sarep pilkades teh. Iya to, Pak. Pun. Jogene ono pira? Wonten 3. Nah, niku kan beda keyakinan kabeh, Pak. Ora Lah, apa-apa. aja nganti congkrah padha rukune to. Ya bener. Nek iso kuwi, ning iki kudu arepa beda pilihan. Iki aja nganti guntuk-guntukan, aja nganti do congkrah. Karo meneh, kowe iki ora cah enom to. Iso nyontoni liya-liyane. Iso nggo teladan, aja nganti gelem apa kuwi sing jenenge politik uang. Oh, Setuju, Pak. nggih, Pak, nggih. Ya milih pemimpin kuwi ora mergo duite, mergo kepinterane ben iso gawe majune desane dhewe. Nah, sarujuk. Lah iya. Ya wis, nek ngono kula Pamit Pamit nggih, ya, Pak. Mbak. Ya, sing Nggih ndak hati-hati. selak soren. Oh. Yan, Wah, lho. kowe iki piye to? Digoleki kok malah nang kene. Lho apa to, Pak? Lho. Dina iki lak kowe tugasmu ngeterke batik ning Purwokerto to? Wis tak pasrahke Joko, santai, Pak. Joko. Iya to. Wong Joko malah teturon kok. Aku yuk sidane kongkonan Bayu tak kon kirim nang Purwokerto. Kowe iki piye to? Karo meneh malah tetek nang angkringan kene. Tak kandhani. Kowe iki aja srawung karo Sekar. Lah ngopo, Pak? Lho, Sekar iki keyakinane beda karo awake dhewe. Lah ya ora apa-apa to, Pak. Srawung kali sinten kemawon menika lho sae. Salah. Karo meneh. Kowe iki wis tak jodokke karo Ernest, anake Pak Kabul, juragane Son kae lho. Ernest ki lanang ya? Aku lah Ernest sing wetenge lemu kae. Anake Pak Kabul ki ana 3. Sing nomor 2 kuwi jenenge Ernest ya. Sing wedok lenjer kuning. Nomor 3 ki Wildan. Oh. Dadi kowe iki tak jodokke karo anake Pak Kabul kuwi. Padha sugihe. Aja
Srawung karo Sekar mengenai bakul angkringan. Lah salahe opo bakul angkringan iku? Lho, angkringan kuwi derajate beda karo juragan bathik. Juragan ki karo juragan, ngono lho. Lah Mbak Sekar mboten salah kali kula ya. Salahe Sekar kuwi dadi anake wong ra duwe. Adik wong sugih lho. Wah, wis piye to kowe iki? Nek wonten iku salah. Mas, ngono. Wonten napa to niki Pak Agus? Bu Lurah. Iki Bu, bapak kula niki. Kula wau mireng lho, saking dalan riko kok banter banget Pak Agus niku muni-muni kalih Rian. Lah Rian niku tiyang sae, remaja ingkang sae. Srawung kalih sinten mawon niku pun sae, Pak. Lah wong pun cah gedhe kok tesih disetir. Mbok yo mbuh sampun. Loh, ning napa nggih kleru to? Jenenge wong tuwa niku ming amrih becike anake. Wong niki nggih pun kula jodokke karo anake Pak Kabul kok. Nggih bener jenengan niku. Ning mboten pener. Kok iso? Lah nggih to, jenenge pun gedhe niku pun duwe hak lan ngertos pundi sing bener lan pundi sing mboten. Beda keyakinan, beda pilihan, mboten sah dingge perkawis. Nek jenengan niku urip teng desa, nggih kudu rukun kalih sami tangga niku, mboten sah gep-gepan. Jenengan pengen ngertos pripun carane srawung sing sae? Nika, mang nuweni narasi lintas generasi. Salam tradisi, narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Kalau kita menyaksikan fragmen tadi, tentu saudara-saudara kita semua mengingat betul bahwa perbedaan atau kemajemukan masyarakat itu adalah realitas yang sehari-hari kita ikuti, kita saksikan, dan faktanya seringkali orang mengelola perbedaan itu tidak mudah. Prinsip mengelola perbedaan adalah bagaimana satu sama lain bisa saling menghargai. Tentu tidak boleh satu sama lain memiliki persepsi yang cenderung diskriminatif. Itu yang kita sebut bahwa negara punya konstitusi, warga negara juga mentaati, dan kita semua dilindungi oleh hal-hal kayak gitu. Perbincangan kita kali ini akan membahas seputar bagaimana masyarakat majemuk, masyarakat yang beragam dari si etnis agama ini dikerangkai dalam politik kewarganegaraan. Kita menghadirkan tokoh yang selama ini begitu kompeten, bergelut di bidangnya dan memiliki pengalaman yang cukup besar. Mbak Alisa Wahid. Oke, masih di narasi lintas generasi berdiskusi tanpa caci maki. Ya, dan tentunya masih bersama saya Nisa Hertami. Saya di sini masih menemani Mas Ari dan kita ada narasumber yang luar biasa sudah bersama kita. Apa kabar, Mbak Alisa? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, moga-moga kita Sehat. aman semuanya. Sehat semua, Mas amin. Ari, Mbak Anissa. Ini Mbak Anissa yang tadi dicari-cari bukan? Oh, yang mau iya. dijodohkan Yang enggak ini ya? sama Pak Kabul ya. Yang mau Enak dijodohkan banget. sama Rian. Iya nih Mbak Alisa. Iya. Ini kalau aku ngomongin ya tadi soal masyarakat majemuk yang perbedaan gitu. Aku kan sebagai anak muda tuh yang langsung kebayang adalah semboyan negara kita nih. Soal Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Yang Ya. berbeda-beda tetap satu jiwa gitu kan. Nah terus di sini kan Mbak Alisa sebagai koordinator Gus Durian gitu. Aku pengen tahu ada nggak sih kemudian ide-ide dari Gus Durian ini yang selaras dengan kebinekaan di masyarakat yang majemuk ini? Iya, itu pertanyaan yang kelihatannya klise ya Mbak, apa soal Bhinneka Tunggal Ika itu gitu. Kan ini memang sudah jadi apa slogan nih semboyan Indonesia gitu. Masa sih harus diomongin lagi gitu ya? Terus ngapain Gus Durian apa namanya menekuni atau menggeluti tadi Mas Ari menyebut
kata bergelut dengan gitu, nggak apa-apa bergelut asal bukan gelut gitu ya. Bahasa populer. Eh, mengapa kok Gus Durian bergelut dalam hal ini? Karena ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu bisa dikesampingkan, Mbak, gitu. Tidak dengan secara otomatis itu bisa tetap ada di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahkan juga bernegara. Kalau kita bicara tadi Mas Ari menyebutkan politik kewargaan. Nah, itu ternyata masih ada banyak tantangan. Jadi jaringan Gus Durian tentu saja sampai sekarang ini masih menganggap bahwa persoalan ini harus harus digeluti, harus dipastikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu memang benar-benar menjadi nafas kita bersama, begitu. Nah, usaha yang sudah yang dilakukan, terutama mungkin khususnya ke anak-anak muda yang nyasar, Anak-anak muda ya. itu kira-kira apa sih, Mbak? Ya, yang terus kita lakukan kalau di Gus Durian itu tentu adalah mengkomunikasikan, mengingatkan dan menanamkan kembali kalau di Gus Durian kami menyebutnya sebagai teladan Gus Dur gitu ya. Gus Dur salah satunya mengatakan begini, Indonesia ada karena keberagaman. Kalau tidak ada keberagaman, tidak perlu ada Indonesia. Maksudnya gimana? Tahun 1945 pada saat banyak tokoh ya waktu itu, tokoh ini kan datang dari berbagai organisasi, berbagai kelompok masyarakat, berbagai daerah. Pertanyaannya kan ini mau merdeka sebagai apa begitu. Nah kalau waktu itu pada ayel-ayelan sendiri gitu ya, terus akhirnya nggak jadi merdeka bareng-bareng, berarti kita sekarang ini ada di negara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat gitu. Sementara ibu saya itu warga negara Jakarta gitu kan ya gitu. Tapi karena waktu itu para pendiri bangsa ini sepakat bahwa kita mau merdekanya bareng-bareng, maka kemudian diikatlah dengan gagasan yang namanya Indonesia. Gitu. Jadi Indonesia tuh gagasan karena nggak ada tuh tanah yang bisa menyebut dirinya aku loh aslinya Indonesia. Kalian mengadopsi nama aku gitu, nggak ada pulau namanya Indonesia, nggak ada bahasa yang asli Indonesia juga nggak ada ya. Bahasa Indonesia itu kan bahasa bentukan gitu. Dari bahasa Melayu ditambah dengan bahasa yang lain-lain diramu. Kemudian nggak ada suku bangsa Indonesia tuh sebetulnya juga kosakata yang aneh ya Mbak, terminologi yang aneh. Kenapa? Karena orang biasanya menyebut bangsa itu rasnya. Gitu kan, ras Kaukasian, ras Mongoloid, ras Melayu gitu kan. Indonesia kan enggak, yang disebut sebagai bangsa Indonesia, kita yang di Indonesia bagian barat wajahnya begini-begini. Beda banget dengan teman-teman saudara kita dari Indonesia Timur yang mereka secara ras itu Melanesia, bukan Melayu gitu. Jadi yang kita sebut sebagai bangsa Indonesia yang mana? Boleh nggak kita mengaku kita yang lebih Indonesia? Nggak bisa. Karena bangsa Indonesia itu gagasan yang dipakai untuk mempersatukan orang-orang yang hidup di tanah Indonesia gitu. Nah, gagasan inilah yang terus-menerus kita perkuat lagi di kalangan terutama anak-anak muda gitu untuk mengingatkan bahwa iya sih dalam dunia yang sekarang makin mengglobal ini, kan sekarang katanya suku itu udah bukan lagi karena ini ya Mbak, karena apa namanya darah ya, yang disebut sebagai orang Batak, apakah bisa kita sebut murni Batak dan tidak murni Batak, kan nggak bisa gitu. Karena apa? Karena banyak orang Batak sekarang sudah ada campuran darah dari lain-lain gitu. Atau yang disebut sebagai orang Jawa, apakah orang yang tinggal di Pulau Jawa? Kalau saudara kita yang dia lahir di sini, tapi sekarang tinggalnya di Senegal misalnya gitu. Apakah dia kehilangan kejawaannya? Kan udah bingung ya. Gitu. Anak-anak saya aja bingung karena saya tidak asli Jogja, suami saya tidak asli Jogja, tapi mereka lahir di Jogja. Apakah mereka sah disebut sebagai orang Jogja? Karena nggak punya darah Jogja, atau mereka jadi orang Jogja karena mereka lahir di Jogja? Itu kan pertanyaan gitu. Sekarang ini karena apa dunia digital, banyak orang dipersatukan oleh nilai-nilai dan minat. Misalnya para pengguna HPS
tentu sangat berbeda dengan para pengguna HPA gitu. Misalnya ya contohnya gitu. Itu suku-suku yang baru. Makanya kita mau mengingatkan teman-teman muda Indonesia bahwa kita ini masih terikat sebagai sebuah bangsa loh, bangsa Indonesia. Walaupun gagasanmu mungkin beda, minatmu mungkin beda, tapi kita semua masih terikat dengan gagasan yang disebut Indonesia itu gitu. Oke. Bener nggak Mas Ari? Mas Ari gimana? Ya, saya kira saya itu kalau mendengar Gus Dur, bukunya banyak dan saya mengikuti betul lama gitu. Saya sempat waktu Gus Dur meninggal itu ya bangsa Indonesia kehilangan bahkan dunia gitu. Dan saya mendengar ketika Mbak Alisa Wahid ini menginisiasi Gus Dur. Saya senangnya bukan main itu. Karena banyak pikiran-pikiran yang begitu besar berkenaan dengan problem bangsa. Bukan pada saat itu saja. Hingga hari ini pewaris pengetahuan dan kreator-kreator yang mengembangkan atas pemikiran, gagasan, bahkan jadi mazhab dalam tanda kutip dalam tradisi pengetahuan itu begitu terfasilitasi. Hari ini kita menyaksikan betapa pluralisme itu digugat, dipersoalkan. Kemajemukan dipersoalkan oleh orang yang tidak memahami konteks sejarah keindonesiaan. Orang-orang kalau bersumpah membaca itu waktu tentang kebinekaan, tapi giliran melihat keseharian dia gagal karena dia dipengaruhi oleh emosi dan heroisme identitas yang melebihi realitas sendiri. Cerita Mbak Alisa ini mengingatkan kita juga bahwa kita ini mewarisi Indonesia yang sebagai sebuah cita-cita tadi. Kita tidak lagi disebut dengan otentik. Kalau mendefinisikan asli itu lahir, ya itu kan hanya lokasi. Kalau di zoom lagi di rumah atau di rumah sakit gitu. Nah kalau kita kaitkan dengan keindonesiaan, itulah yang disebut rumah kita. Yang diistilahkan oleh almarhum Franky Sailatua. Pancasila rumah kita. Nah membincangkan tentang kemajemukan yang tadi disampaikan oleh Mbak Alisa, ini nggak akan pernah usai karena di tengah perubahan sosial sekarang. Sehingga yang disebut jangan-jangan identitas kita lagi tidak didefinisikan sekedar soal etnis atau agama. Karena di dalam formasi etnisitas dan agama itu juga ada variasi-variasi. Saya pernah membaca buku Mbak Lisa bahwa Hefner dan beberapa pemikir ya, bahkan pemikir Gus Dur gitu, Nurholis Majid, ya tokoh-tokoh besar yang dulu menjadi bagian dari bacaan saya gitu. Itu ya generasi muda, generasi seperti kita itu harus mampu menerjemahkan pikiran-pikiran besar itu dengan konteks yang ada sekarang. Jangan mengkerdilkan. Ya, kalau pikiran besar dikerdilkan oleh Indonesia ini gede, tapi dikerdilkan oleh spirit emosi tadi gitu. Nah karena itu sebetulnya soal identitas itu selalu cair gitu. Tradisi saya NU di Madiun, kemudian saya di Jogja. Tapi kakak saya juga ada Muhammadiyah gitu. Dan menurut saya itu nggak ada soal gitu. Terus kemudian saya harus berinteraksi dengan teman-teman yang disebut golongan abangan. Terus agama juga begitu. Dan ternyata sejarah membuktikan kita bisa hidup rukun. Iya. Karena rukun itu nilai, Mas. Iya. Nah, rukun itu nilai. Makanya kita bisa gitu. Dia tidak melekat pada label gitu ya. Tadi Mas Ari menyebutkan orang NU gitu, orang Muhammadiyah, kemudian mereka membawa nilai kerukunan itu sehingga kemudian orang-orangnya cenderung lebih bisa kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Tetapi ada kelompok-kelompok yang tidak menggunakan rukun itu sebagai nilai. Itu loh gitu problemnya tuh di situ. Nah, kalau kemudian kita akhirnya berbicara soal nilai nih Mbak Alisa ya. Mbak Alisa sendiri sekarang melihat anak muda sekarang tuh kira-kira bagaimana sih kemudian kesadaran mereka akan nilai-nilai berbangsa kayak gitu. Kemudian mungkin bagaimana mereka juga apakah mereka mengalami proses kesusahan untuk menemukan identitas berbangsa
seperti yang tadi sempat disampaikan juga ya sama Mbak Alisa, ini gimana nih melihat kondisi Menarik anak sekali muda itu sekarang? pertanyaannya tuh pertanyaan yang sangat penting ya Iya, untuk iya. saat ini mendefinisikan ulang dan juga melakukan konstruksi gitu. Bagaimana kita harus membangun nilai-nilai bersama di tengah masyarakat anak muda yang mereka lebih orientasinya memang tidak bisa dipungkiri, orientasi global citizenship juga ada, begitu. Jadi tidak melulu kemudian melekat jadi orang Indonesia itu udah terus menutup diri dari dunia luar, kan tidak. Saya sih melihat ada dua bagian ya di Indonesia ini terkait anak muda. Anak-anak muda yang menikmati pendidikan yang lebih berkualitas, kita harus mengakui bahwa walaupun memang masih banyak tantangan ya dalam dunia pendidikan, tetapi ruang-ruang pendidikan berkualitas itu juga tumbuh gitu ya, baik secara formal maupun informal. Jadi anak-anak muda Indonesia yang menikmati pendidikan yang berkualitas ini, mereka cenderung punya nalar kritis yang kuat. Lalu kemudian mempertanyakan gitu, apa maknanya jadi Indonesia gitu. Jadi pertanyaannya yang penting kan keadilan, yang penting kan kesetaraan, yang penting itu social justice gitu, keadilan sosial, yang penting itu kehidupan yang jauh lebih baik. Jangan dikerangkeng dong dengan nasionalisme. Itu ada yang seperti itu tuh. Anak-anak muda yang seperti, menurut saya ini aset ya, luar biasa nalar kritis mereka gitu. Karena nalar kritisnya itu dipengaruhi oleh nilai-nilai universal gitu. Jadi mereka menolak praktek industri yang merugikan masyarakat misalnya gitu. Dan ini sama beresonansi dengan anak-anak muda lain di dunia yang berbeda. Misalnya contohnya Greta Thunberg itu di Swedia gitu ya. Tapi kan apa yang diperjuangkan oleh Greta terkait perubahan iklim itu juga dirasakan oleh anak-anak muda Indonesia. Jadi mereka kemudian kenceng nih menolak praktek-praktek yang membahayakan planet bumi. Tapi di sisi yang lain ada juga anak muda Indonesia yang mereka justru terkungkung oleh sikap ketakutan terhadap ide global ini, kemudian mereka itu tadi punya sentimen emosional begitu, karena di kepalanya perspektifnya adalah perspektif kelompok saya bisa terancam, gitu, sehingga mereka ini kemudian yang mungkin agak kesulitan untuk menempatkan dirinya dalam konteks satu Bhinneka Tunggal Ika di ruang kebangsaan ya, kita sebagai satu bangsa, atau bahkan meletakkan dirinya dalam konteks yang lebih besar, itu sebagai warga dunia. Nah, yang ini masih banyak juga Mbak Anissa, jadi masih banyak juga anak muda itu yang tidak bisa melihat itu, kemudian juga nalar kritisnya kurang kuat, sehingga yang kemudian muncul adalah sentimen-sentimen anti kelompok yang berbeda, gitu. Itu tantangan. Saya mau menambahkan cerita Mbak Alisa itu, bahwa anak muda itu begitu energinya berlebih. Iya. Jadi kecerdasan mereka, kreativitas mereka itu terfasilitasi oleh teknologi dan informasi. Bayangin kalau negara tidak mampu memanfaatkan untuk tujuan positif, misi kemanusiaan, misi keadilan dan sebagainya. Dan gagal menemukan formulasi antara nilai-nilai universal, nasional dan lokal itu, makanya menjadi fragmented. Saya mengambil contoh pertanyaan Mbak Anissa tadi kepada Mbak Alisa. Bagaimana mendefinisikan? Nah, pendefinisiannya cenderung pada posisi masing-masing. Nah, taruh contoh begini. Ketika seseorang itu lahir dengan identitas tertentu, nah ini kadang-kadang cara mereproduksi, mendidik kesadaran tentang identitas itu tidak diberi ruang mereka dengan nalar kritis. Saya menyebut begini Mbak Alisa, di media publik kita, di ruang publik kita, itu sumpah serapah tentang keindonesiaan itu dengan posisi masing-masing akhirnya terkunci gitu. Bahkan urusan agama, soalnya. Nah kadang-kadang menemukan momentumnya pada saat pilkada, pilpres, pileg, tiba-tiba anak-anak muda disuguhi itu
Loh, kok Indonesia begitu ditandai oleh carut marut begini? Ini saya kira relevansi Gus Durian menghimpun anak-anak muda untuk dibuka dalam cakrawala yang luas. Ini kan kehebatan. Sorry, saya memang seneng banget, Mbak. Jadi saya melihat karena sekarang ini anak muda butuh difasilitasi. Kalau suruh milih, pilihannya terbatas, sementara dia dipaksa oleh sistem untuk memilih. Wah, itu luar biasa. Dia akan frustasi dan keluar dari itu. Nah, itulah pendekatan ini, narasi lintas generasi itu diharapkan antara cerita sejarah dan cerita anak-anak muda seperti generasinya Mbak Anissa. Sama-sama ini Anissa dan Alisa, beda generasi, tapi Beda nyambung generasi. dalam perspektif gitu. Nah, menurutku itu penting ya, karena saya tidak ingin anak muda itu justru mewarisi sesuatu yang buruk, padahal kita punya warisan yang baik. Coba bayangin kalau hari ini pertengkaran terus, 10 tahun yang akan datang, kita mesti dituduh, oh generasi-generasi kita itu mewarisi yang buruk. Gitu. Saya itu loh, Betul. ini aja kalau ada Gus Durian, dulu Gus Dur mewarisi pemikiran-pemikiran besar gitu. Kalau tidak dipelihara, dikembangkan kayak gitu-gitu, ya untung ada Gus Durian maksud saya itu. Nilainya nanti bisa Karena itu saya bagian dari jamaah mendukung itu. Nanti kita lanjut obrolan kita lagi, sekarang kita jeda komersil berikut. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited, sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited, sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Oh
ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Oke, kembali lagi di narasi lintas generasi, diskusi tanpa caci maki. Nah, sebelum kita lanjutkan ke obrolan kita nih, aku mau nginfoin juga nih ke Mbak Lisa bahwa Mbak Lisa sekarang sedang duduk manis di sini dan ada yang melukis di sebelah sini ya, Mas Riyadi Srintil ini sedang melukis Mbak Lisa. Jadi nanti lukisannya bisa dibawa pulang nanti. Oke, kita mungkin lanjut lagi nih, Mbak Lisa. Aku tuh tahu Mbak Lisa kan selain sebagai koordinator Gus Durian ini, dulunya kan juga pegiat NGO di Tumbuh Kembang Anak juga ya. Nah, mungkin aku pengen ngerti juga nih kaitannya soal bagaimana akhirnya menanamkan nilai-nilai pluralisme ke anak sejak dini. Kalau kita tarik kan generasiku milenial ya. Jadi kalau ditarik lebih jauh lagi mungkin sekarang apa sebutannya generasi alfa kayak gitu. Nah itu gimana Mbak Lisa? Iya, itu memang pertanyaan bagi banyak orang, terutama bagi banyak orang tua ya. Orang tua itu banyak sekali yang kebingungan bagaimana caranya menanamkan pluralisme itu sendiri gitu kepada anak-anak mereka ketika banyak sekali keluarga sekarang ini anak-anaknya pergaulannya hanya di sekolah aja. Agak berbeda dengan kita mungkin ya Mas Ari ya, waktu kita kecil kita masih bermain dengan anak-anak tetangga, masih main gobak sodor, masih tendang kaleng. Saya masih sedikit ngalamin ya, Mbak, karena saya milenial mau kick off. Masih ngalamin itu, tetapi anak-anak sekarang itu pergaulannya hanya di sekolah aja. Pagi pergi ke sekolah, siang jam 2 pulang, terus udah gitu hidup dengan keluarga sampai besok pagi gitu. Dan bahkan sekarang ya di masa pandemi tentu saja bahkan bergaul pun nggak bisa begitu kan gitu. Jadi banyak orang tua yang bertanya bagaimana caranya memperkenalkan nilai-nilai itu. Tapi Mas Ari tadi sebetulnya sudah menyebutkan Mbak bahwa dimulainya pluralisme itu, keberagaman itu dikelola dengan saling menghargai. Jadi kalau orang tua atau institusi pendidikan, baik pendidikan tinggi maupun pendidikan anak usia dini, itu bisa memulainya dengan menanamkan nilai respecting others gitu kalau bahasa ininya ya. Bagaimana menghormati orang lain. Di rumah juga bisa kita lakukan itu, misalnya dengan cara penghormatan kepada hak milik anggota keluarga yang lain. Misalnya spidol punya kakak, maka adiknya ketika mau pakai, orang tua kemudian memastikan bahwa si adik ini minta izin dulu kepada kakak. Itu bagian dari menanamkan sikap menghargai orang lain. Dan ketika ada persoalan di antara anak gitu, itu orang tua tidak cepat-cepat menghakimi ini yang benar, ini yang salah, tetapi meminta mereka untuk mendiskusikan itu dan mencari solusi di antara mereka. Orang tua tuh hanya kayak jadi wasit kalau di lapangan sepak bola gitu. Jadi mengatur tidak ada foul play, mengatur tidak ada penindasan dalam tanda kutip karena kakak menindas adik dan atau kakak harus mengalah kepada adik gitu. Tapi justru merayakan keberagaman itu. Bahkan sangat baik kalau orang tua atau guru gitu ya di institusi pendidikan gitu untuk terus-menerus menyebutkan, menekankan bahwa ada perbedaan di antara kita tapi ada saling penghargaan di antara kita juga gitu. Kita saling memberi, saling memperkuat, bukan saling mencaci atau saling merendahkan gitu. Itu yang cara yang paling ideal.
selain itu kemudian ruang pendidikan itu juga perlu memperkenalkan keberagaman itu sendiri gitu. Kalau di playgroup TK saya nih yang di Jogja ini kan saya sampai sekarang masih mengelola pendidikan anak usia dini ya Mbak di dekat di Jalan Solo gitu, dekat Jalan Solo. Itu kami memperkenalkan karena kami ingin mempersiapkan anak-anak ini untuk punya cara berpikir dan kecakapan global, tapi harus berakar pada nilai-nilai keindonesiaan, gitu. Jadi setiap Kamis Pahing kita pakai bajunya baju paingan kalau kita nyebutnya, gitu. Jadi baju Jogja, gitu, pakai surjan, pakai ini, semua guru, semua muridnya pakai itu. Kemudian juga benar-benar mengangkat tradisi-tradisi yang ada. Jadi anak-anak kami harapannya itu mereka kemudian tidak anti pada tradisi atau budaya yang memang selama ini ada begitu. Jangan sampai kemudian jadi kayak misalnya kejadian yang sedekah laut diobrak-abrik karena pandangan bahwa di agama saya nggak boleh nih gitu. Karena itu harus ditolak. Loh kalau meyakini bahwa sedekah laut itu nggak boleh ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh juga mengobrak-ngabrik hak orang lain gitu untuk menjalankan itu gitu. Jadi memperkenalkan tradisi-tradisi yang ada, memperkenalkan agama-agama yang ada. Di playgroup TK saya itu perayaan Hari Besar Keagamaan itu memang dirayakan oleh yang beragama itu gitu secara khusus. Tapi teman-teman yang lain ikut bersukaria gitu untuk menghormati itu. Jadi memang dari awal kuncinya mereka mengenal keberagaman. Yang kedua, yang paling penting adalah itu sikap saling menghargai itu. Menghargai ya. Oke. Kalau Mas Ari gimana? Menurut Mas Ari? Mbak Alisa ini kan punya background psikolog ya. Jadi kalau mengembangkan nilai-nilai besar dengan metode anak-anak itu saya kira tepat sekali gitu. Nah, saya mau membuat ilustrasi mengenai keluarga itu bisa menjadi arena pembentukan karakter tapi sekaligus menjadi arena penindasan. Bisa jadi. Bisa. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Mbak Alisa mengingatkan membangun keluargaan dengan prinsip toleransi, dengan rasa bisa dibentuk sebetulnya di level itu. Bahkan skala yang agak luas lagi sekolah. Nah, cuman tantangannya kalau di keluarga itu beban struktural misalnya keluarga yang orang tuanya nggak ada waktu dan seringkali terjadi crowded ya activity. Ini juga harus orang tuanya sendiri yang harus diingatkan dan mengingatkan itu penting karena tanaman yang sebagus apapun biji ya tanaman kalau semen ini habitatnya nggak subur dia akan hancur gitu. Demikian pula sekolah ketika di keluarga bagus dibawa ke sekolah, tapi di mana lahan itu tidak cukup kondusif, tidak menyuburkan. Misalnya sekolah kok pekerjaan yang beri tugas terus pada anak. Dan tugas pun kalau tanya gurunya belum tentu tahu itu. Dan itu dari dinas. Nah, metodologi atau perspektif, paradigma di dalam mengembangkan soal kewargaan itu memang sekecil apapun harus ada sensitivitas di keluarga, di sekolah, di komunitas, kemudian di tempat kerja. Dan saya yakin memang ini enggak mudah. Tapi pengalaman berapa tempat ada yang berhasil gitu. Nah, aku kira ya kita bisa belajar berapa negara maupun kita belajar dari komunitas kita. Saya enggak tahu ya misalnya mengapa pesantren hingga hari ini masih cukup kuat. Sebagai komunitas yang bukan hanya memproduksi orang belajar tentang keagamaan, tapi dia punya spirit untuk membuat agama jangan menciptakan ketegangan gitu. Sekalipun pesantren bisa bermacam-macam. Tapi poin saya, ini saatnya kewargaan itu tidak hanya disampaikan dengan narasi besar tok. Betul sekali. Dia harus disemai di keluarga, semai di komunitas sekolah dan sebagainya.
dengan cara dan metode yang sederhana saja. Nah itu tantangan kita ada di ruang negara itu Iya. Oh justru di ruang negara Iya, ya Mbak karena ya? inisiatif di masyarakat sangat banyak, tetapi tidak mungkin inisiatif masyarakat ini bisa sampai ke Jadi seluruh policy. lapisan masyarakat Indonesia. Yang punya kekuatan itu adalah negara melalui polisinya gitu. Oke. Nah, ini masih PR kita sih. PR kita salah satu PR kita adalah bagaimana warga masyarakat sendiri itu kemudian mengingatkan negara secara terus-menerus bahwa kalian punya tanggung jawab loh untuk menciptakan ruang-ruang belajar yang ini tadi nih gitu, yang menyemai nilai-nilai penghormatan, nilai-nilai kearifan Toleransi. lokal, toleransi, keberagaman, itu semuanya memang masuk menjadi nilai bersama yang kemana-mana di berbagai ruang itu tersampaikan begitu dan tersemai itu gitu. Jadi istilahnya kalau mungkin dari hulu ke hilir semuanya Betul, ya sama ya betul. bersinergi. Nah ini kan tadi menarik, aku jadi ingat sebetulnya pengalaman saya sendiri ya Mbak Lisa, karena saya itu tumbuh itu kan berpindah-pindah kebetulan, tapi waktu itu saya ikut nenek gitu, jadi biasa kalau di nenek ada berapa macam keluarga, kita bareng sama Pak D, bule kayak gitu, dan memang ketika saya kecil itu sudah mengalami apa yang disebut dengan perbedaan, karena Pak D saya ada yang Nasrani, kemudian ada yang Katolik juga dari tante saya, dan bahwa mereka memang merayakan, tapi kita juga betul tadi nilai menghormati yang paling sederhana. Jadi kalau ini sedang merayakan, kita mengucapkan selamat, atau bahkan misalnya bikin pohon Natal gitu, walaupun kita yang Muslim kita bantu hias ya. Karena aku dulu juga kayak anak kecil ya, namanya anak kecil, lucu banget sih pohon Natal kayak gitu kan, melihatnya kayak ya bukan berarti kemudian itu istilahnya di kotak-kotakan ke simbol agama, tapi di sini lebih kayak akhirnya waktu itu di keluarga saya sih nilai kebersamaannya, nilai kita kumpul keluarga seperti itu kayak gitu. Saya boleh cerita nggak satu pengalaman yang sangat menarik sekali dan sering saya bawa kemana-mana. Jadi beberapa tahun yang lalu teman-teman muda Katolik dari Keuskupan Agung Semarang itu mau menyelenggarakan acara gitu, acara Pentakosta. Tapi itu jatuh pada bulan Ramadan gitu. Nah, teman-teman tuh nanya sama saya waktu itu, bisa nggak sih kita bikin acara gitu, karena biasanya bikin panggung budaya gitu. Bikin aja gitu. Tapi kan ini Ramadan gitu, gimana ya? Nggak apa-apa, nanti tinggal diatur aja, disesuaikan. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk menyelenggarakannya di sebuah desa di Muntilan gitu, dan acaranya dibuat jam 9 malam setelah selesai taraweh gitu. Beres lah gitu. Nah, waktu saya sampai sana kira-kira jam 7:30 malam itu saya baru sadar ternyata si panggung budayanya itu ada di sebuah halaman terbuka di depan gereja, tapi halaman terbuka itu ternyata di sebelah sininya itu masjid ngadep ke sini, gerejanya ngadep ke sini gitu. Jadi satu halaman. Wah, menarik sekali ini gitu kan. Lalu pas ngobrol-ngobrol teman-teman cerita, teman-teman panitianya ya, teman-teman Katolik itu cerita begini. Tadi tuh kami menyiapkan takjil, hidangan berbuka untuk masjid gitu. Jadi kami mau mengantarkan ke mereka gitu sebagai ya bagian lah dari ini kan kita ada acara bareng gitu. Tapi kok sampai gelap nggak ada adzan gitu. Lalu akhirnya mereka datanglah ke masjid itu. Mereka tanya ke Pak pengurus masjidnya, takmir masjidnya, Pak ini udah maghrib belum ya gitu. Oh sudah. Kenapa? Oh soalnya kita udah menyiapkan takjil, tapi kok kan kami nunggu adzan kok nggak ada bunyi adzannya, jadi belum kami antar. Oh sudah dari tadi maghribnya gitu. Kok kami nggak dengar bunyi adzan Pak? Terus si takmir masjid ini bilang, lah kan gereja lagi ada acara, jadi kami adzannya di dalam aja, nggak pakai speaker gitu. Coba ya kita bayangkan itu dahsyat sekali, saling memberi gitu, yang dari
gereja memberi, maksudnya menghormati dengan menyiapkan takjil, sementara teman-teman yang di masjid memberi penghargaan itu kepada teman-teman gereja yang sedang menyiapkan acara gitu. Nah, yang kayak gitu itu loh yang sebetulnya asli Indonesia nih gitu, yang ketika perbedaan itu tidak menjadi sesuatu yang membatasi tapi justru dirayakan dan dihormati gitu Mbak gitu. Nah, tapi merayakan keberagaman itu ya dengan saling memberi. Oke. Gitu. Nah, kalau kemudian akhirnya aku berbicara nih soal mimpi-mimpinya Mbak Alisa sendiri nih, kaitannya dengan keberagaman kita, dengan kemajemukan kita kayak gitu. Gimana Mbak Alisa punya mimpi? Pasti ada cita-cita tentang Indonesia. Cita-cita tentang Indonesia, betul. Saya sih memimpikan Indonesia menjadi bangsa yang beradab begitu ya, bangsa yang memimpin peradaban dunia tapi nggak klise gitu. Saya ingin bangsa ini bangsa ya, bukan negara, karena negara menurut saya hanya dampak dari bangsa. Karena itu kita perlu bekerjanya juga dengan masyarakat. Selama masyarakatnya belum menjadi masyarakat yang berdaya secara politik, sosial politik, maka selama itu juga kita akan diplekoto oleh para politisi atau orang-orang yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya saja gitu. Jadi menurut saya bangsa dulu yang paling penting. Nah, yang saya impikan adalah bangsa Indonesia yang beradab, dan beradabnya ini dalam keadilan. Gitu. Jadi menjaga peradaban itu dengan keadilan, karena saya selalu memegang kalimatnya Gus Dur, perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi. Perdamaian Gak tanpa mungkin keadilan kita hanyalah bisa ilusi. damai secara berkelanjutan gitu ya. Damai sejati hanya terjadi kalau kita semua bisa berlaku adil satu sama lain gitu. Selama masih ada ketidakadilan, selama itu juga perdamaian hakiki tidak bisa terjadi. Nah, cita-cita saya sih ini bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab, dan beradabnya dibangun di atas keadilan. Gitu. Berat tapi. Mas Ari. Ya, kalau ini sekaligus saya frame impulin ya, bahwa memang masyarakat majemuk Indonesia ini satu kekayaan. Ada korelasi positif kemampuan mengelola kemajemukan ini dengan kuatnya demokrasi. Indonesia punya kapasitas itu. Saya ingat sekali lagi bahwa the founding fathers itu Mothers juga ya. The founding fathers dan mothers. Sorry Mbak. Para pemimpin yang dulu telah memimpikan, bercita-cita ke Indonesia, itu lahir dalam spektrum yang luas. Pahlawan-pahlawan besar, baik dengan etnis, agama, terus kemudian laki-laki maupun perempuan, muda, terus kemudian maupun tua, itu mimpi besar tentang kemajemukan itu adalah mimpi keindonesiaan. Hari ini kita bisa menyaksikan transformasi besar Indonesia itu sangat ditentukan oleh kemampuan kita sekali lagi mengelola kemajemukan itu. Jangan kita mundur lagi gitu. Ada capaian-capaian fundamental yang kita bisa apresiasi, dan ada PR yang harus kita juga kerjakan. Mbak Alisa Wahid sebagai tokoh yang mengkoordinir di Gus Durian ini adalah salah satu dari sekian mereka teman-teman yang punya cita-cita tentang keindonesiaan, dan itu harus ketemu. Harus sering berdiskusi, dan karena itu kalau dunia atau politik kita, ekonomi kita sedang tidak enak gitu, karena kontestasi yang keras, yang orang-orang punya cita-cita baik itu harus saling ketemu. Betul, sepakat. Supaya kalau berjuang itu ya merasa sendiri, itu 50% dikalah. Tapi kalau berjuang itu merasa punya teman, 50% menang, padahal komposisinya sama. Hanya soal persepsi pejuang kita tentang cita-cita keindonesiaan ini. Saya punya keyakinan demokrasi ini akan makin bermakna jikalau ya kemampuan mengelola kemajemukan itu ditandai oleh kebijakan yang adil, ditandai oleh partisipasi kritis, ya,
non diskriminatif, yang itu value-nya yang tadi dibicarakan oleh Mbak Alisa yang juga Gus Dur ya. Salah satu tokoh di antara tokoh-tokoh besar yang lain punya cerita banyak soal itu, dan saya kira anak-anak muda itu adalah generasi yang nanti pada akhirnya penentu masa depan. Betul, Karena ya. itu saya usul Mbak Anissa, anak-anak muda yang kreatif itu teruslah membuat jaringan, teruslah berdialog. Ya. Dan selalu saja saya ingin katakan, mungkin yang kreatif 3, tapi jamaahnya harus banyak gitu. Nah, itu yang follower atau apapun lah gitu dalam bahasa anak. Sebagai influencer lah ya. Sebagai influencer. Dan itu Pemimpin. supaya ya dia harus mampu memimpin di komunitasnya dengan tradisinya, dengan pemikirannya. Karena Indonesia punya kekayaan yang besar soal itu. Oke. Nah ini kemudian akhirnya jadi renungan untuk saya pribadi juga ya sebagai anak muda, dan mungkin persoalannya lebih ke gini juga akhirnya nih Mbak Alisa, saya mungkin butuh pendapatnya juga ya. Bagaimana kemudian akhirnya anak muda ini bisa lebih menumbuh kembangkan kemampuan untuk mengelola kemajemukan ini sebetulnya? Itu porsi yang sangat besar di jaringan Gus Durian, karena kita meyakini bahwa banyak anak muda yang punya gagasan, tetapi mereka mungkin perlu dibantu untuk semakin memperkuat dirinya sebagai penggerak masyarakat. Jaringan Gus Durian sendiri tahun 2020 mengangkat tema ini Mbak, untuk pertemuan nasional Jaringan Gus Durian, yaitu menggerakkan masyarakat, memperkuat Indonesia. Gitu. Jadi bagaimana caranya anak-anak muda ini bisa menjadi penggerak masyarakat, bukan hanya untuk dirinya sendiri gitu. Padahal kita punya PR untuk dirinya sendiri aja masih punya PR nih ya gitu. Jadi kita yang generasi kakak-kakak ini, jadi bukan generasi orang tua ya Mas Ari ya, tapi kakak-kakak nih senior. Gitu. Kita punya PR untuk membekali muatannya. Jadi pandangan-pandangannya juga kita masih perlu untuk memberikan memberikan tambahan informasi, karena kita ini penyambung sejarah gitu. Kita mentransfer informasi ini kepada anak-anak muda, tetapi juga pada saat yang sama kita perlu untuk menyemainya, menambah dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan gitu. Keterampilan digital misalnya salah satunya. Bagaimana menyebarkan gagasan secara dengan menggunakan teknologi digital, kemudian bagaimana mengorganisir diri, bagaimana membuat kita ini lebih peka terhadap persoalan yang ada di sekitar kita, masyarakat kita, sehingga kita nggak imun, kita nggak hanya bergaul dengan kelompok kita sendiri, lalu berbicara melalui sosial media aja tanpa melihat realita di lapangan gitu. Saya banyak sekali mengutip Gus Dur, karena Gus Dur ini ya guru ideologis nih buat saya gitu. Gus Dur kan menyampaikan begini, apa sih tugas intelektual muda itu, aktivis dan intelektual itu tugasnya apa Gus gitu. Waktu itu ditanya begitu. Lalu Gus Dur menyampaikan tugas intelektual itu adalah menjembatani antara realita rakyat saat ini dengan realita ideal. Karena itu intelektual, aktivis itu harus dekat dengan rakyat, harus organik, melekat. Gitu. Artinya jangan hanya bicara intelektual aja, mampu mengaji dengan teori-teori, tapi tidak melihat persoalan yang ada di lapangan, di dalam masyarakatnya gitu. Jadi mengasah itu, mengasah cara berpikirnya, nalar kritisnya, mengasah bagaimana melihat persoalan masyarakat, mengasah keterampilan menggerakkan masyarakat, itu yang jadi tugas kakak-kakak untuk membantu adik-adik. Makanya diperlukan ini ya, narasi lintas generasi itu salah satunya, sekali. Itu, biar ada dialog lintas kakak dan adik. Iya, betul. Mas Ari gimana, Mas Ari mau menambahkan, Mas Ari? Ya, ide Mbak Alisa ini kan menjadi poin kita ya, bahwa yang merasa senior ini kan punya pengalaman, tapi juga mendorong yang milenial itu makin kreatif, karena cara membaca sejarah masa lalu itu perlu juga nanti diinterpretasikan dengan kondisi real. Saya ingat tadi ungkapan Mbak Alisa, yang saya kira
Gus Dur pernah itu memang perdebatan soal intelektualitas. Memang tugas intelektual itu bukan sekedar riset dan kemudian untuk naik pangkat. Iya. Kan sekarang banyak sekali itu Mbak, intelektual administratif. Iya, riset betul. buat naik pangkat Baru aja minggu ya. lalu saya mendiskusikan itu dengan dosen-dosen di UIN Sunan Kalijaga. Bagaimana sistem pendidikan itu membuat dosen-dosen itu kok jadi fokusnya pada urusan administratif gitu dan Enggak nambah lemah itu. iya gitu. Nah, padahal sebetulnya intelektual itu dalam sejarahnya di berbagai negara, entah literatur yang beragam spektrum di Eropa, Amerika, yang disampaikan Gus Dur itu benar. Kalau intelektual itu fungsi dan tugasnya, apa yang dia baca, dia interpretasikan dengan teori paradigma itu, ya harus dicek nih di lapangan, nyambung enggak? Ya kalau kita ingin mengangkat ya fenomena yang terjadi di masyarakat menjadi perdebatan di akademik dan yang akademik di sini dan didorong untuk menjadi policy, didorong untuk menjadi civic education. Jadi kontribusi intelektual itu mengolah realitas secara teori yang dia miliki untuk memberi input pada policy maker supaya ini menjadi kebijakan yang meluas dan sekaligus mengajak masyarakat supaya teredukasi yang disebut dengan civic education. Saya rasa ini tantangan ya, karena ya tapi intelektual itu tidak hanya di kampus, intelektual itu juga di LSM, itu juga intelektual di ormas. Nah, mereka lah yang mengakar dengan posisinya. Ini soal pilihan. Saya katakan mereka yang hanya di kampus hanya ngurus penelitian untuk naik pangkat lalu jadi profesor sekedar itu gitu, yaitu kuno itu. Menurut saya itu administrator. Nah, tugas kita bukan di situ. Saya menghargai banyak sekali para intelektual di NGO, intelektual di jurnalis sekalipun itu juga intelektual, di kampus juga. Tapi kata kuncinya adalah dia harus kolaborasi, Mbak. Iya, setuju banget. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran penting buat teman-teman di milenial. Jangan merasa gede dengan kesendirian. Kita harus bekerja sama, berbagi, kolaborasi, memperjuangkan gitu keadilan, karena itulah akan membuat kita makin pikiran yang terbuka, hati yang terbuka, tekad yang terbuka. Nah ini itu mungkin kata guru saya sih. Bukan, harus menyampaikan. Itu guru saya mengajarkan pada saya, bukan saya. Nggak original. Pikiran, Alisa. hati dan tekad ya. Pikiran, hati dan tekad yang terbuka. Oke, Mbak Alisa, mungkin juga terakhir ya sebagai konklusi nih, pesan dari Mbak Alisa nih untuk teman-teman muda nih, terutama generasi milenial, kaitannya dengan tadi pengembangan diri untuk tentang kemajemukan dan pluralitas bangsa ini. Pesan saya begini, anak muda Indonesia saat ini memiliki ruang kiprah yang sangat besar gitu. Anak muda bisa memilih untuk hanya fokus pada apa yang bisa dia dapatkan untuk dirinya sendiri. Ya, dia mau jadi apapun sekarang ini ruangnya lebih terbuka dengan internet, dengan orang dari desa manapun bisa menjadi seleb sosial media gitu ya, gampangannya bisa jadi influencer, bisa jadi memonetize atau mendapatkan uang dari kanal sosial media. Orang bisa menjadi apapun, anak muda bisa menjadi apapun. Saya hanya minta berikanlah sebagian dari dirimu, anak muda nih, untuk merawat Indonesia gitu. Karena kalau bukan kita yang merawat Indonesia, terus siapa? Nah, untuk merawat Indonesia, teruslah tumbuh, mengasah nalar kritis, mengasah keindonesiaan, dan yang paling penting, mengasah kecakapan diri kita untuk menggerakkan masyarakat dan memperkuat Indonesia. Oke, terima kasih, luar biasa sekali nih Mbak Alisa. Mas Ari, terakhir sebagai konklusi dialog kita hari ini. Ya, kita beruntung Mbak Alisa bisa hadir berbagi ilmu pada kita. Dan di situ kita meyakini bahwa kemajemukan ini harus menjadi bagian dari bahasa nafas kita sehingga keindonesiaan akan makin kuat. Politik kewargaan dan kewarganegaraan itu menjadi tema penting karena kesadaran masyarakat di dalam mengelola perbedaan itu juga harus dinaungi oleh konstitusi negara yang juga harus kuat dan demokratis untuk menjawab kebutuhan kewargaan itu. Sehingga kesadaran masyarakat hidup toleran, tenggang rasa, saling menghormati
itu akan makin kokoh kalau negara kredibel berdasarkan konstitusi untuk melindungi warga negara. Sehingga itulah yang kita cita-citakan. Sekali lagi itu pesan sejarah juga para pendiri bangsa. Iya. Oke, Semoga. luar biasa sekali. Terima kasih Mas Ari, Mbak Lisa. Sama-sama, Mbak Tapi sebelum Lisa. kita closing ini, seperti biasanya kita di narasi lintas generasi kita selalu punya tanda mata, kenang-kenangan untuk setiap narasumber. Nah ini ada kaos, maaf, iya dari narasi lintas generasi. Narasi Ya, lintas generasi. ini kaosnya. Dan juga Keren. lukisannya sudah jadi nih. Lukisannya Mbak Lisa. Isyarat. Ada terima kasih. Nanti bisa dibuat sebagai kenang-kenangan. Iya. Oke. Iya. Ya, maaf ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sudah menyaksikan narasi lintas generasi yang diproduce by Jampro Creative in Association with Sanggar Maus Tradisi. Dan acara ini diselenggarakan di G-Spot, Gallery of Serendipity and Opportunity, and supported by Telkomsel, The Real 4G LTE. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Mbak Lisa, Mas Ari, dan sampai jumpa di narasi lintas generasi episode selanjutnya. Diskusi tanpa caci maki. Saya Nisa Ertami, saya pamit undur diri.